Persahabatan anjing laut dan burung camar. Di sebuah pesisir pantai yang dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi dan deburan ombak yang tiada henti, hiduplah seekor burung camar bernama Cika. Cika adalah burung yang lincah dengan bulu putih bersih dan ujung sayap berwarna merah. Ia sangat bangga dengan kemampuannya terbang tinggi, menembus awan, dan menukik tajam ke dalam air untuk menangkap ikan. Namun, Cika memiliki satu kebiasaan buruk. Ia sering merasa kesepian karena terlalu sombong. Ia merasa tidak ada hewan lain di pantai itu yang bisa menyamai kehebatannya. Suatu pagi saat Cika sedang beristirahat di atas sebuah batu karang besar yang menonjol ke tengah laut, ia mendengar suara napas yang berat. Puff, hosh, hosh. Cika menoleh ke bawah dan melihat sesosok makhluk berbulu abu-abu gelap dengan kumis panjang sedang berusaha memanjat batu karang itu. Makhluk itu adalah Loka, seekor anjing laut muda yang gemuk dan selalu tampak tersenyum. Hei, hati-hati, kamu membuat batu ini bergoyang, teriak Cika sambil mengepakkan sayapnya. Loka akhirnya berhasil naik ke atas batu. Ia berguling sejenak lalu menatap Cika dengan mata bulatnya yang besar. Maaf, camar cantik, aku hanya ingin mencari tempat untuk berjemur. Matahari pagi ini terasa sangat hangat di kulitku. Cika mendengus, kamu lambat sekali. Kalau aku hanya butuh 1 detik untuk sampai di sini. Mengapa kamu tidak terbang saja? Loka tertawa kecil, suara tawanya mirip gonggongan yang lucu. Aku tidak punya sayap sepertimu, Cika, tapi aku punya sirip. Di dalam air, aku bisa menari mengikuti arus yang paling deras sekalipun. Cika tidak percaya, baginya kebebasan hanya ada di langit. Sepanjang hari itu, entah mengapa Cika tidak terbang menjauh. Ia tetap di sana, memperhatikan Loka yang sesekali masuk ke air dan kembali lagi dengan cerita-cerita tentang apa yang ada di bawah sana. Tahukah kamu? Bisik Loka saat mereka melihat matahari mulai berwarna jingga. Di dasar sana ada hutan rumput laut yang warnanya hijau keemasan. Ikan-ikan kecil bersembunyi di sana seperti sedang bermain petak umpet. Cika terdiam. Selama ini ia hanya melihat laut sebagai tempat mencari makan, bukan sebagai sebuah rumah yang indah. Ia mulai merasa tertarik, tapi apakah tidak gelap di sana? Memang gelap, tapi itu indah. Ada kerang yang bersinar jika terkena sedikit cahaya, dan terumbu karang yang bentuknya seperti istana raja, jawab Loka dengan antusias. Sejak hari itu mereka menjadi sahabat. Cika menjadi mata di langit bagi Loka, memberitahu di mana kumpulan ikan berkumpul, sementara Loka menjadi cerita dari kedalaman bagi Cika. Suatu sore, langit tiba-tiba berubah menjadi abu-abu gelap. Angin kencang mulai bertiup, pertanda badai besar akan datang. Camar-camar lain sudah terbang kembali ke sarang mereka di celah tebing. Cika, cepat pergi, angin ini akan mematahkan sayapmu, teriak Loka dari dalam air. Namun, Cika melihat sesuatu yang mengerikan. Loka terjebak. Salah satu sirip belakang Loka tersangkut di jaring nelayan tua yang terombang-ambing tertiup badai dan tersangkut di celah karang tajam. Loka tidak bisa menyelam dan ombak besar mulai menghantamnya berkali-kali ke arah batu. Cika panik. Ia ingin terbang menyelamatkan diri, tapi ia tidak bisa meninggalkan sahabatnya. Dengan keberanian yang luar biasa, Cika menentang angin kencang. Ia terbang rendah, hampir menyentuh air yang mengamuk. Loka, jangan menyerah. Cika menukik menggunakan paruhnya yang kuat dan tajam untuk mematuk tali-tali jaring yang mengikat Loka. Tali itu tebal dan kasar, melukai paruh kecil Cika, tapi ia tidak berhenti. Setiap kali ombak besar datang, Cika terbang tinggi sejenak lalu kembali lagi mematuk jaring itu. Akhirnya ceklek, tali utama putus. Loka segera menyelam dalam-dalam untuk menghindari hantaman ombak berikutnya. Sementara Cika dengan sisa tenaganya terbang menuju celah tebing yang aman. Keesokan paginya, laut kembali tenang. Matahari bersinar cerah seolah tidak pernah terjadi badai. Cika duduk di tepi tebing, merasa sedikit lemas namun lega. Tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Puff, hosh, hosh. Loka muncul di permukaan air, membawa seekor ikan besar di mulutnya. Ia meletakkannya di atas batu karang sebagai hadiah untuk Cika. Terima kasih, Cika. Kamu adalah burung paling berani yang pernah ku kenal. Kamu menyelamatkan nyawaku, kata Loka tulus. Cika tersenyum, kali ini bukan senyum sombong, melainkan senyum persahabatan yang hangat. Dan kamu adalah anjing laut yang paling kuat, Loka. Aku belajar bahwa hebat bukan berarti harus terbang tinggi sendirian, tapi tentang siapa yang ada di samping kita saat badai datang. Pesan moral, persahabatan sejati tidak mengenal perbedaan. Saling menolong dan menghargai kelebihan orang lain akan membuat hidup kita jauh lebih indah daripada menikmatinya sendirian.